Ilmu farmasi fisik adalah gabungan dari dua ilmu, yaitu farmasi dan fisika. Nah, fisika itu adalah sifat molekul yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zatnya. Nah, untuk ilmu farmasi itu adalah ilmu yang mempelajari segala tentang obat-obatan. Jadi, farmasi fisik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat fisik molekul obat. Berbeda ya dengan sifat kimia. Nah, kalau sifat kimia itu adalah sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Contohnya dapat berkarat, dapat busuk, dapat dibakar. Ilmu farmasi fisik itu menghasilkan suatu sediaan farmasi yang berstandar baik, berefek baik, dan mempunyai kestabilan yang baik pula. Untuk pengaplikasian ilmu farmasi fisik, itu lebih utama pada saat tahap preformulasi dan formulasi, yaitu pada saat menentukan metodenya, menentukan formulanya, kemudian menentukan stabilitasnya seperti apa. Misalkan ya, ini ada beberapa contoh bagaimana peranan dari ilmu farmasi fisik itu ya. Jadi yang pertama, misalkan nih, kita ingin membuat suatu formula dengan beberapa bahan obat. Nah, dari beberapa bahan obat itu kita harus mengetahui bagaimana titik didihnya, titik leleh, atau titik bekunya. Nah, itu apa peranannya, apa manfaatnya. Nah, dari beberapa data tersebut, kita dapat menentukan bagaimana formulanya, kemudian bagaimana stabilitas obatnya, kemudian bagaimana metode pembuatan sediaan tersebut. Contoh lainnya adalah pada data kelarutan. Nah, misalkan nih, obat parastamol. Parastamol ini diketahui memiliki kelarutan yang sangat sukar larut dalam air, tapi sangat larut dalam etanol. Nah, bagaimana jika kita ingin memformulasikan dalam bentuk sirup? Nah, biasanya kan parastamol untuk anak kecil ya. Nah, jadi lebih disarankan dalam bentuk sirup. Nah, kalau misalkan tidak larut dalam air, apakah kita akan menggunakan etanol ya? Tidak mungkin ya. Nah, jadi salah satu solusinya untuk meningkatkan kelarutan parastamol dalam sistem tersebut, dalam sediaan tersebut, adalah dapat kita gunakan propilen glikol. Nah, sebagai informasi, propilen glikol ini sebagai kosolven atau untuk peningkat kelarutan suatu obat. Contoh lainnya adalah obat-obat golongan proton pump inhibitor atau yang disingkat dengan PPI. Mungkin ini akan dibahas lebih lanjut pada perkuliahan farmakologi ya. Jadi molekul obat dengan golongan PPI ini diketahui tidak stabil terhadap suasana asam, apalagi pada asam lambung. Padahal biasanya kan diberikan secara oral. Dengan informasi tersebut, kita dapat mencari solusi bagaimana agar obat ini dapat tersampaikan atau dapat sampai pada target aksinya. Salah satu caranya adalah dengan diformulasikan dengan bentuk salut enterik. Ini adalah beberapa parameter dari sifat molekul obat. Ya, ini hanya beberapa ya, masih ada yang lain. Ya, contohnya massa jenis, momen dipol, konstanta dielektrik, indeks bias, rotasi optik, kelarutan, titik lebur, titik didih, dan pH. Nah, jadi ke semua parameter ini tujuannya adalah sama, yaitu untuk menentukan formula, untuk menentukan metode atau pembuatan sediaannya, untuk menentukan bagaimana efeknya, kemudian untuk menentukan bagaimana untuk mempertahankan stabilitas fisiknya. Untuk masing-masing parameter tersebut akan kita bahas secara pelan ya selama perkuliahan farmasi fisik di semester ini. Parameter fisik molekul obat salah satunya adalah massa jenis. Nah, massa jenis ini biasa disebut
dengan densitas atau kerapatan, jadi sama aja ya, massa jenis, densitas, kerapatan. Ini adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Nah, jadi misalkan nih, kita punya satu wadah gula pasir. Nah, di skop gula pasirnya sekitar 1 mililiter, 1 mililiter gula, kemudian ditimbang. Nah, dari beratnya tersebut itu adalah nilai massa, kemudian volumenya adalah 1 mililiter. Nah, untuk mencari massa jenisnya dilambangkan dengan rho atau gambar seperti P ya, tapi dibacanya rho. Nah, rho ini adalah perbandingan antara massa dengan volume. Nah, jadi massanya adalah berapa yang ditimbang, kemudian volumenya adalah 1 mililiter yang di sekop tadi. Nah, 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Nah, jadi kalau mencari satuannya apa untuk rho, nah satuannya itu bisa gram per centimeter kubik, atau bisa miligram per centimeter kubik, atau bisa gram per mililiter. Untuk air murni, diketahui massa jenisnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, jadi maksudnya adalah 1 mililiter air itu sama dengan 1 gram air. Itu kalau airnya murni. Jadi dari nilai massa jenis suatu molekul, kita dapat mengetahui bahwa molekul itu murni atau tidak. Parameter konstanta dielektrik. Nah, jadi konstanta dielektrik ini menggambarkan sebanyak apa muatan yang ada di dalam sampel yang dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi prinsipnya adalah semakin banyak elektrolit di dalam suatu sampel, maka nilai konstanta dielektriknya semakin besar. Seperti contoh, air sudah populer ya, kalau air itu merupakan konduktor atau penghantar listrik yang sangat baik. Karena di dalam molekul air tersebut memiliki banyak sekali larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini yang bertugas menghantarkan proton yang bermuatan listrik yang bermuatan positif. Semakin banyak elektrolit di dalam suatu larutan, maka nilai konstanta dielektriknya akan semakin besar. Nah, jika nilai konstanta dielektriknya semakin besar, itu menggambarkan kepolaran dari suatu pelarut. Nah, jadi semakin besar maka semakin polar larutan tersebut. Contohnya, air. Air ini merupakan pelarut polar. Air memiliki nilai konstanta dielektrik 80,1 pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, jika dibandingkan dengan N-heksan yang benar-benar sangat nonpolar, memiliki nilai 1,89. Nilai konstanta dielektrik membantu dalam pemilihan larutan. Nah, jadi ingat prinsip like dissolve like. Nah, jadi kalau mau melarutkan suatu bahan yang tidak bercampur atau bahan yang nonpolar, maka kita akan pilih pelarut yang nonpolar juga. Nah, begitupun sebaliknya, kalau bahan itu polar, maka dapat dilarutkan dengan pelarut polar. Nah, jadi pemilihan larutan itu dapat dilihat dari nilai konstanta dielektriknya. Berikut beberapa contoh pelarut dengan nilai konstanta dielektriknya masing-masing. Data ini diamati pada suhu 25 derajat Celcius dan terlihat ya nilai konstanta dielektrik yang paling tinggi adalah N-metilformaldehyde dengan nilai 182. Nah, ini menandakan bahwa N-metilformaldehyde ini paling polar atau lebih polar dibandingkan air. Kemudian ada nilai konstanta dielektrik dari etil asetat yaitu 6,02
Ini menggambarkan bahwa etil asetat adalah pelarut yang paling nonpolar. Berikut adalah jenis senyawa obat. Ini berkaitan dengan ionisasi. Jadi senyawa obat itu berbentuk beberapa bentuk, yaitu asam atau basa lemah, molekul netral, dan bentuk garamnya. Nah, jadi tidak ada ya senyawa obat yang berbentuk asam atau basa kuat, karena itu bersifat toksik. Nah, tapi secara umum kebanyakan obat-obatan itu berbentuk asam atau basa lemah. Kalau berkaitan dengan ionisasi, berarti ini berkaitan dengan kelarutan dari masing-masing obat tersebut. Molekul obat yang bersifat asam lemah biasanya sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik. Nah, jadi maksudnya obat-obat yang bersifat asam lemah ini sangat mudah larut dalam pelarut nonpolar dibandingkan pelarut polar. Contoh pelarut organik misalkan ether, kloroform, heksan, etanol. Nah, jadi semua pelarut organik ini bersifat nonpolar. Nah, bagaimana dengan etanol? Nah, etanol ini bersifat semipolar ya, jadi bisa jadi polar, bisa jadi nonpolar. Molekul obat yang bersifat asam lemah biasanya dapat dilarutkan dengan pelarut yang bersifat basa. Nah, jadi prinsipnya adalah asam dilarutkan dengan pelarut basa, itu molekulnya akan terion. Nah, jadi semakin banyak molekul yang terion, maka larutan tersebut semakin polar atau semakin mudah larut. Begitupun dengan molekul obat yang bersifat basa lemah, ini sama dengan asam lemah, jadi sama-sama sukar larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Jadi basa lemah pun mengikuti prinsip dari ionisasi tadi, yaitu basa bertemu dengan asam itu akan terionisasi. Nah, kalau sudah terion, maka itu akan menjadi larut. Nah, bagaimana jika basa dengan pelarut basa atau asam dengan pelarut asam? Nah, itu sama-sama tidak terion. Nah, kalau tidak terion, maka keduanya tidak akan dapat tercampur. Molekul obat yang sukar larut biasanya itu menyulitkan dalam proses pelepasan obat dalam sediaannya. Nah, misalkan ya tablet saat diminum itu di dalam sistem pencernaan obat tersebut atau senyawa obat tersebut harus dapat terlepas dari sediaannya. Nah, salah satu syarat agar obat tersebut bisa lepas dalam sediaannya itu harus cukup kelarutannya di dalam air. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya obat-obat yang kelarutannya sangat rendah itu dapat dibentuk dalam bentuk garamnya. Nah, ingat, garam itu sangat mudah larut dalam air. Nah, bagaimana cara membentuk asam atau basa lemah menjadi bentuk garamnya? Yaitu dengan cara basa lemah ditambahkan dengan asam, maka itu akan membentuk suatu garam. Nah, begitupun sebaliknya, asam lemah ditambahkan dengan basanya itu akan membentuk garam. Nah, pembentukan garam ini akan membuat senyawa obat tersebut larut dalam air, sehingga dapat mempermudah pelepasannya dari sediaan. Salah satu contohnya adalah tiamin. Nah, tiamin ini biasanya di pasaran coba diperhatikan, di pasaran biasanya bentuknya tiamin HCl. Misalkan metformin. Nah, metformin di pasaran juga bentuknya metformin HCl. Nah, jadi tujuannya itu adalah dibentuk dalam bentuk garamnya supaya dapat meningkatkan pelepasan obatnya. Nah, jadi kalau obat tersebut senyawa obat tersebut dapat terlepas dari sediaannya, itu akan membantu keberhasilan dalam efek
terapi. Ini juga ada beberapa contoh, misalkan natrium benzoat, kodein HCl, papaverin HCl, Na salisilat. Nah, jadi yang ada bentuk-bentuk HCl atau Na atau natrium ya, HCl atau natrium itu pasti sudah bentuk garamnya. Jenis molekul obat lainnya adalah molekul netral. Yang dimaksud dengan molekul netral adalah dalam satu molekul itu memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Nah, biasanya ditandai dengan tidak adanya hantaran listrik atau nilai konstanta dielektriknya hampir nol. Molekul netral ini umumnya sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik. Nah, contohnya adalah kloramfenikol dan paracetamol. Parameter sifat fisik molekul obat selanjutnya adalah koefisien partisi. Nah, jadi koefisien partisi ini adalah rasio konsentrasi senyawa obat dalam dua fase yang tidak bercampur. Nah, dua fase yang tidak bercampur ini adalah pelarut organik dan pelarut air. Nah, untuk lambang koefisien partisi ini adalah nilai P besar, dan nilai P ini didapatkan dari perbandingan antara konsentrasi obat di dalam pelarut organik dengan konsentrasi obat dalam pelarut air. Jadi, ketika obat dimasukkan atau senyawa obat dimasukkan ke dalam campuran dua fase ini, maka senyawa tersebut akan mengikuti prinsip like dissolve like. Jadi bagian yang larut dalam air akan masuk ke fase air, dan bagian yang larut dalam pelarut organik akan masuk ke dalam fase organik. Nah, fase organik ini akan selalu di lapisan bagian atas ya, karena densitas antara air dengan pelarut organik itu lebih besar densitas air dibandingkan pelarut organiknya. Nilai parameter ini berguna untuk estimasi distribusi obat dalam tubuh. Nah, jadi senyawa obat tersebut harus memiliki kemampuan distribusi baik di fase air ataupun di fase lemak. Sederhananya, ikatan hidrogen ini terjadi ketika suatu molekul memiliki atom yang mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya nitrogen, sulfur, oksigen, kemudian fluorin. Nah, atom-atom ini akan berinteraksi dengan hidrogen yang ada pada molekul lain dan membentuk suatu ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini adalah gaya tarik antar molekul yang lemah. Nah, jadi maksudnya kalau sudah berikatan itu masih bisa terputus. Senyawa yang dapat mengalami ikatan hidrogen ini biasanya senyawa yang dapat larut dalam air dan bersifat higroskopis. Dan itulah beberapa parameter dari sifat fisik molekul obat. Untuk data parameter tersebut dapat dilihat dari beberapa literatur. Salah satu literatur yang saya gunakan adalah Clark's Analysis of Drugs and Poison. Itu sudah saya upload ya di GC. Jadi tampilan yang ada di literatur tersebut seperti ini. Misalkan saya ambil contoh acetaminophen. Jadi acetaminophen itu adalah nama lain dari paracetamol ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Misalkan nih, parameter dari berat molekul. Nah, berat molekul ini menggambarkan kelarutan molekul obat tersebut. Nah, misalkan nih, kalau secara logikanya semakin berat molekul tersebut, maka akan semakin sukar untuk dipisahkan atau semakin sukar untuk terionisasi. Nah, otomatis kalau susah terionisasi ya berarti semakin sukar untuk melarut. Kemudian ada jumlah hidrogen donor sama hidrogen aseptor. Nah, ini akan dijelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya. Kemudian ada ciri-ciri
fisiknya seperti bentuknya, apakah itu cair atau semi-solid atau solid. Kemudian ada bentuk kristalnya, ada yang colorless kristal, ada yang bentuknya powder, kemudian warnanya, kemudian baunya, dan semua ini untuk identifikasi. Misalkan kita menerima suatu bahan material yang mentah gitu, nah itu bisa kita periksa kemurniannya dari data-data ini. Kemudian ada data kelarutannya. Nah, ini pada suhu 25 derajat Celcius. Ini diartikan pada suhu ruang ya. Semua data kelarutannya sudah tercantum di sini, misalkan pada air, kemudian sangat larut dalam alkohol, dan seterusnya. Jadi ada data densitasnya juga. Jadi di sini tercantum asetaminofen 1,293 pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Berarti sekitar suhu ruang sekitar 21 Celcius. Kemudian ada data koefisien partisinya. Biasanya dicantumkan dalam bentuk log. Jadi log P-nya adalah 0,46. Kalau mau dikonversikan ke nilai P, itu bisa menggunakan kalkulator dengan cara shift log 0,46 sama dengan. Jadi nilai P dari parastamol adalah sekitar 3 atau 2,89. Dan parameter selanjutnya ada data stabilitas. Nah, ini untuk rekomendasi penyimpanannya. Kemudian ada pH, pKa, kemudian secara spektro untuk menentukan konsentrasinya,